dengan otoritasi organisasi, ketua umum yang menjalankan roda organisasi gitu. Kang gini Kang Riki, masalahnya ini kan dabak lawinya ini. Sebenarnya Mustasar itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, dan juga termasuk seperti Kiai Akil Sirot juga sudah pernah menjabat sebagai PBNU. Jadi tidak mungkin akan berulah di PBNU itu sendiri. Masalahnya ini LBY sekaligus dia Mustasar juga merangkap sebagai Banom Jatman. Bayangkan tuh, gimana nggak serautnya tuh. Ya, terus Nah, ketika ada di Jatman, yang bisa memecat LBY di dalam organisasi PBNU siapa? Pertanyaan saya jadi muncul nah begitu kan. itu dia. Yang bisa memecat Nah itu dia siapa yang akhirnya kita ini bahas. organisasi? Nggak berani. Bukan nggak berani, bukan masalah nggak berani. Yang... Ini siapa yang bisa memecat itu di dalam organisasi secara struktural? Siapa gitu loh. Harus ada. Nah gitu. ini yang kita bahas. Yang nggak selesai-selesai. Berarti nggak ada di PBNU. Artinya kan begini. Kang Riki, artinya secara struktural itu emang betul. Secara keorganisasian itu betul. Seharusnya kan ketua umum yang bisa memecat kan. Tapi ini kan organisasi NU kan ranahnya artinya keagamaan, mungkin dianggap lebih mumpuni keilmuannya gitu. Ketika mau memecat Lutfi bin Yahya itu terkait mungkin dengan keilmuan gitu. Lebih tinggi keilmuannya dibandingkan yang lain, seperti itu Riki. Oh, tapi secara hierarki mah ketua umum bisa ya memecat secara hierarki, cuman memang tidak berani gitu. Bisa. Tidak berani. Iya, makanya tidak berani. Berarti kalau begitu Pak Yai Nusantara aja suruh ganti jadi ketua PBNU ya, atau Bang Doleng ya. Makanya Kang Riki, makanya jangankan di dunia, jangankan di organisasi. Kalau ada klan Mbak Lawi ini, di neraka aja, api neraka itu mau dimatikan loh. Udah aku nyerah kalau udah urusan itu. Pokoknya hebat, sakti aja mereka. Udah aku nyerah. Itu biangnya sakti, Mbak Alwi itu biangnya sakti, udah. Iya. Orang udah mati aja masih bisa menghamili kok. Masih bisa menghamili orang mati aja. Bingung kan? Ya makanya kan begini Kang Riki. Kita semua ini kan sedang berjuang semua ini. Berjuang menyuarakan ini. Artinya kalau rakyat itu sudah tidak percaya, artinya itu kan tidak berfungsi. Si LBY itu siapa kayak yang tidak benar itu kan tidak diikuti oleh akar rumput. Seperti itu. Saya kira walaupun pernyataan atau fatwa mereka itu ngambang, nggak bakal diikuti. Contoh kemarin itu kan, pernyataan kemarin itu kan, apakah ada yang setuju? Nggak ada kok. Nggak ada yang merespon kok. Iya. Di dalam kubur juga ada mereka. Dirubah itu. Man Rabbuka, Allahu Rabbi. Mereka berubah. Habibi Ba'alwi katanya. Abdullah bin Ba'alwi kan rusak kalau ada betul. Mereka itu di mana aja. Jangankan di dunia. Di neraka aja mau dipadamin sama mereka. Saya jadi apa namanya ngomong kosong aja. Andai dari pihak Ba'alwi ini ada yang jadi presiden, waduh hancur Indonesia ya. Hancur Bang Riki. Apalagi dari kaum Ba'alawi kemarin itu Anies aja jadi aja hancur Indonesia itu. Hancur jelas. Itu kan kalau sudah menjadi bagian daripada presiden itu kan menteri-menterinya dari kalangan mereka. Kalau sudah menancap seperti itu ini jujur ya Bang Doleng, saya jujur ya. Itu mengenai hal Ba'alwi kemudian pengakuan cucu. Ketika pemilihan presiden saya belum tahu itu, masih awam saya. Asli, masih awam saya. Saya terketuknya itu bukan dari tesis Kiai Imad, Bang Doleng saya. Tapi kan saya di debat lintas agama, mempertahankan akidah Islam yang disesatkan oleh kaum sebelah, ya kan? Nah, ketika saya lihat video-video
yang menyesatkan, tapi dari Islam. Terperangahlah saya. Ini apa di atas panggung minum darah Nabi? Terus Mi'raj 70 kali ini apa? Saya bilang, ini narasi saya di lintas agama bisa hancur kalau begini kan. Melawan kaum sebelah, ini bisa dipakai senjata kita, mereka kan gitu. Nah, kemudian muncullah tesis Kiai Imad video-videonya. Saya simak, wah bahaya saya bilang. Tinggalkan lintas agama, saya terjun bebas langsung di Nasab. Ketemulah dengan Bang Acong, saya langsung sharing-sharing ngobrol terus-terus. Harus seperti apa ya, kita bentengi aja Nasab ini, jangan sampai ada apologet yang nyebrang ke sini. Kalau ada yang nyebrang biar bagian kita tugasnya gitu saya bilang, untuk mematahkan mereka. Kalau membela Ba'alwi, kalau membela kita ya syukur alhamdulillah. Tapi nggak kurang loh apologet yang membela Babilawi. Nggak kurang. Ada ya, tapi seperti si Wapi, si Uniripa, si Umar. Kalau si Umar sekarang dengan apologet Muslim juga sudah bertentangan dia. Dia sudah barengan dengan Syiah. Mu'alaf dia. Kalau saya kan begini, pernyataan Guru Gembul kemarin itu luar biasa saya kira. Artinya penelitian Guru Gembul kan menyatakan bahwa yang ada aliran sesat di Indonesia ini, yang dianggap sesat oleh MUI itu jauh lebih sesat dari ajaran Ba'alawi sebetulnya. Itu dari Guru Gembul itu. Itu saya sepakat. Itu artinya kita semua kan sudah menyuarakan hal ini. Bukan hanya kita di TikTok, tapi semua sudah di berbagai elemen masyarakat itu sudah bersuara sebetulnya terkait Habib Ba'alawi. Ya wajar kaum Ba'alawi itu menuduh kita itu kuburiyun. Itu dulu saya tidak paham itu. Tapi ketemunya sekarang, oh ternyata betul. Ada aliran Islam seperti Ba'alawi itu kan menyembah kubur itu. Ternyata pernyataan Wahabi itu tidak salah juga gitu. Iya. Ada pernyataan seperti itu. Iya. Itu dulu saya apa namanya, desainer, tahu desainer kan? Desainer baju gitu kan, wardrobe. Hanya satu orang ya, orang Indonesia, orang yang berada di Indonesia ini namanya Bahar Smith. Negaranya negara tropis, tapi pakaiannya pakaian musim dingin. Tolol apa enggak tuh? Tolong kita. Iya Enggak, kan? Bang, enggak toh, Bang, maaf, tolong. Jadi? Dia orang sarap gila kok. Oh iya, ODGJ. Tolong dong. Orang gila kok. Suaranya serak parau, kelakuannya kayak setan, gebugin anak orang dalam karung, udah gitu berendam pakai baju. Negara tropis pakainya pakai musim dingin. Terus udah gitu dicintai itu sama si Cak Angon itu. Orang Berarti gila yang... boleh, Bang. Boleh begitu orang gila sih. Oh iya, kalau orang gilanya mungkin nggak masalah. Yang jadi masalah Cak Angon. Udah tahu gila tapi tetap dipuja gitu loh. Cuman kan otaknya kan di pantat monyet. Oh iya bener. Jadi kawan-kawan kembali lagi ya. Ini sudah jelas-jelas terlihat di depan mata. Ini sudah gerakan TSM nyata menyerang identitas bangsa. Ya jangan dong didiemin. Masa otak beku diem aja gitu. Oh ya biarin aja. Itu orang baik. Ya diem aja. Oh ini cucu Nabi. Koplak. Cucu Nabi kok pakai baju musim dingin. Di negara tropis. Nah, kan? Nggak malu apa? Dibilang goblok. Kalau nggak malu ya memang goblok berarti. Ya wes, lanjut yang lain host. Model. Makasih. Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi Bang Opa dulu ya. Monggo Bang Opa. Sedikit Sedikit. tema ini. Saya nambahin. Ya. Saya nambahin, saya ngelanjutin Bang Mosadin ya. Bang Mosad. Nanti mungkin narasi saya dikuatkan oleh Syekh ada di sini ya. Karena beliau paham betul tentang Ba'alawi. Jadi saya mau narasikan begini ya. Kawan-kawan, tadi masalah intelijen asing, agen-agen asing yang berusaha menyusup dan berusaha menggulingkan
tapi ternyata sudah dapat diantisipasi karena sudah terdeteksi ya, sehingga hal itu tidak terjadi. Alhamdulillah. Keterangan yang disampaikan oleh Bang Mossad ini cukup aktual, cukup mencerdaskan kita untuk lebih preventif atau lebih menjaga bangsa ini dari usaha-usaha pihak luar untuk menguasainya, begitu. Jadi begini yang akan saya narasikan tentang Ba'lawi ya. Itu kemungkinan pengetahuan kita tentang Ba'lawi tidak hanya tertuju atau terfokus pada kitab-kitab nasab baik yang sezaman atau dari abad 4 sampai 8. Kita harus mengetahuinya ya. Itu bagian pengkaji kitab lah. Nah, kita bisa lihat di sini dari sisi sejarah. Dari sisi sejarah klan mereka itu seperti apa. Yang konon katanya di dalam kitab juga disebutkan oleh Al-Sakron bahwasanya Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini adalah kata Al-Sakron merupakan anak Ahmad bin Isa ya. Nah, di sini kan ada dua versi. Nah, dalam sisi sejarah Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa, tetapi dia adalah anak Ahmad Al-Hadid atau yang kita kenal dengan Maimun Al-Qodah. Nah, diindikasikan Maimun Al-Qodah ini adalah merupakan pendiri dinasti Fatimiyah di Mesir pada saat itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka sama, pola, cara, teori, gerakannya sama, persis seperti yang sekarang dilakukan di kita. Yaitu dengan mengaku cucu Nabi, membawa agama untuk menguasai Mesir pada saat itu. Dan terbukti dia berhasil. Dia berdiri dan berjaya di Mesir pada saat itu sampai 270 tahun. Nah, ini singkat saya cerita ya. Kemudian ketahuan nih oleh Sultan Al-Ayyubi. Nah, maka atas restu dari Syekh Abdul Qadir Jailani, maka diseranglah itu Bani Fatimiyah itu dan berhasil dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kocar-kacirlah mereka ke negara luar. Salah satunya adalah mungkin ke Jerman ya. Nah, di Jerman sendiri Yahudi Ashkenazi ini, Yahudi Hajar ini juga tidak diterima, bahkan dibantai kembali oleh Hitler pada saat itu. Nah, dibantai oleh Hitler, kemudian mereka juga lari ke sana kemari ke negara-negara. Ke Spanyol mereka ditolak. Maka yang mau menerima pada saat itu adalah Palestina. Nah, mereka diterima di Palestina, dirawatin, tapi karena sifat karakter mereka yang notabene-nya menduduki satu wilayah menumpang di situ, tapi kemudian pengen menguasai. Caranya gimana Israel itu menguasai Palestina? Dengan mendirikan kuburan-kuburan palsu. Dengan dalih bahwasanya kuburan tersebut merupakan nenek moyangnya, sehingga dia mengklaim bahwa Palestina merupakan wilayah kekuasaannya. Padahal cuma 300 makam pada saat itu di Gaza itu. Nah, kemungkinan itu yang terjadi karena memang sifat karakternya mereka seperti itu. Dan diindikasikan juga mereka kan penjelasan dari Bang Mossad ini bahwa mereka berhaplogrup G. Nah, itu diketemukan satu makam, bahkan sudah diteliti oleh para peneliti, namanya makam Yuya atau Yuyi, atau lengkapnya Sarkopagus Yuya. Itu Sarkopagus kan berarti peti, Yuya itu nama orangnya ya. Dan haplogrupnya pun sama, G,
Siapakah Yuyi atau Yuya? Dia adalah mertua sekaligus penasehat Raja Fir'aun III. Raja Fir'aun III itu yang kalau Fir'aun kan nama gelar ya, namanya itu Amenhotep III. Itu berarti indikasinya ketersambungannya mereka jelas ke sana. Dan jelas-jelas mereka bukan cucu Nabi. Ingat apa kata-kata orang Israel. Indonesia jangan ikut campur masalah negara kami dengan Palestina. Apakah Indonesia mau dijadikan seperti Palestina? Ingat itu kata-katanya. Mereka berani berstatement seperti itu karena ada pion-pionnya yang sudah ada di Indonesia. Yang tadi sudah dijelaskan sangat jelas sekali oleh Bang Mossad ya. Mungkin itu mungkin ada pertambahan dari Syekh karena saya ini lebih paham dari saya. Monggo Syekh ada di sini. Iya, yes, kita sih sama ya iniannya. Cuman di Indonesia saya pikir-pikir juga ya. Ini dari inian saya ya. Karena dia licik, kita harus mencari apa yang dia inginkan. Di sini kita bisa lihat Syiah-Syiah mulai bertebaran di Indonesia. Kita jangan takut sama Yahudi Bani Israel. Kalau ada Yahudi Bani Israel di Indonesia, kita jangan takut itu. Mereka akan duduk dan seperti rakyat. Tidak akan menuankan dirinya. Kalau ini lain, Syiah dan para Habib ini emang ingin dituankan oleh siapapun. Syiah begitu juga. Dan mereka di sini Syiah kita lihat udah lumayan banyak dan udah masuk ke NU. Udah masuk ke NU. Kita tidak tahu siapa itu Habib. Mereka sama, yakni mengaku Habib. Padahal mereka ada yang banyak, bukan banyak, ya semuanya. Nah Syiah ini banyak yang bantu mereka. Dalam politiknya, dalam ininya, dalam keuangannya. Yang saya pikir ini mungkin para inian NU yang sudah sama para Ba'alwi ini mungkin dia ada pembayaran dari keuangan Iran. Ini udah jelas. Jadi betul kita tidak lihat, kita harus memikirkan orang licik ini mau kemana. Orang licik ini kita harus ikuti. Kalau kita meleng dikit, kita kemakan sama mereka. Lihat negeri-negeri yang lain. Jangankan ini ya, negeri yang lama, Hadramaut, Yaman, Suriah, Irak, itu udah kecaplok sama mereka, udah Syiah. Kita juga udah hampir Syiah. Tapi Hadramaut masih alhamdulillah ya, masih kuat sampai sekarang. Benar Ba'alwi pura-pura bego di Hadramaut. Pura-pura nggak tahu apa-apa. Dia bilang dia tidak pernah pegang senjata. Bohong. Mereka itu pegang senjata kalau kuat. Kalau belum kuat dia tidak megang senjata. Di antaranya kita di Surabaya juga dibunuh oleh mereka. Di Hadramaut sesudah dipegang oleh PKI, kita orang bangsa-bangsa Hadramaut, bangsa Yaman Hadramaut, kita tidak boleh pegang senjata. Tidak boleh. Kalau ada satu orang dari orang Hadramaut asli pegang golok atau jambiyah disebutnya, itu diseret di depan keluarganya, diikat, diseret pakai mobil sampai mati di depan keluarganya, di depan orang-orang. Ini dia
Mbak Alwi ini. Kenapa kecil-kecilan di sini? Persekusi, gebukin orang, tendangin kiai, dan waktu itu zaman Belanda dibunuh-bunuhi para kiai, para ulama di Indonesia. Nah itu dia Mbak Alwi. Jadi Mbak Alwi ini emang ingin dituankan di mana dia duduk di negeri orang, ingin dipertuankan begitu. Silakan yang lain. Ya. Host, Monitor host. monitor. Monitor. Sudah saya? Belum kan? Udah. Nanti dapat lagi pasti. Pak Simak dari sini ada Bang Marsud, saya takut. Enggak ngantuk, penyapu ranjau. Aku nyimak dari jarak jauh. Naik. Naik kok. Harus ini. Jelaskan loh, biar orang asli Yaman asli itu jelaskan Nah, kita siapa. bukan asli ya. Biar lebih Kita banyak tidak ada- begitu. Memang tak provokasi semua kok. Kita Maaf ini ya, saya di sini memang harusnya memprovokasi. bukan Sudah kita izin sama ini penyapu ranjau loh saya. Jangan dimarahin kita loh. ini satu jiwa. Ya. Tidak ada bangsa, tidak ada ini. Kita satu jiwa. Cuman kita Saya itu udah menyintai izin negara sama Indonesia. penyapu ranjau, saya. Oh, penyapu ranjau. Oh, silakan. Oh, biar orang Yaman Ansat pada naik. Silakan Bang, silakan begitu. Kalau marahin penyapu ranjau ya. Bang penyapu Oh, ranjau penyapu kalau ranjau. Bang penyapu ranjau kalau nggak bersuara kejahatan namanya. Kelewatan. Aduh, gimana kabar saudaraku semua, sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Bang. Loh, iya Mas Nanang, kenapa saya suarakan? Yang lain-lain biar muncul, jangan cuma saya Al-Katiri, Bang Kumis, saya, atau yang lain biar muncul. Karena apa? Karena baik kita maupun yang lain itu juga tahu persis, biar tahu, ngerti masyarakat Indonesia ini biar lebih paham bahwa ini loh kelompok-kelompok ini begini. Gitu loh, terutama khususnya Al-Irsyad berbicara dengan lantang. Ibarat itu kata orang, ini dadaku, mana dadamu? Loh, kan gitu. Iya. Dadaku ada Garuda, mana dadamu ada Garuda enggak? Loh, kan gitu. Jangan cuma bisa nyanyi Garuda di dadaku, ternyata nggak ada, dilihat nggak ada Garudanya. Ternyata rupiah. Nah, Wah. Bang penyapu ranjau izin. Ini ada pertanyaan ini dari Lare Alit. Kalau Bang penyapu ranjau belum bernarasi, saya mau jawab dulu nih. Gimana Bang? apa itu lari alit? Mau nanya soal J1. Kenapa dengan J1? Ya, silahkan. Jelaskan aja. Oke. Jadi Bang Lare Alit ini bertanya, dia katanya cek di situs jewishdna.net ada juga Yahudi yang J1. Nah, Bang Lare Alit, justru saya terangkan ke Bang Lare Alit. Yang benar itu justru yang J1. Kenapa alasannya seperti itu? Karena J1 dari Yahudi ya dengan J1 dari Bani Hashim, mereka ketemu di satu titik yang sama. Mereka memiliki kekerabatan yang lekat di eranya Nabi Ibrahim. Berbeda dengan haplogrup G, yakni yang kita tahu haplogrupnya Ba'alwi. Haplogrup G Bani Alwi yang mengklaim sebagai keturunan Bani Hashim dengan haplogrup G Bani Alwi, bukan Bani Alwi, Yahudi,
ya, jadi haplogrup G yang Yahudi, mereka